dari luas bidang dasar. Setelah itu, cara kedua, kalian menentukan jumlah spesies di masing-masing plotnya. Yaitu tadi kan ada spesies T, U, V, W, sama X. Nah, itu ditentukan. Misal spesies T, itu ditemukan di plot berapa aja. Misal di sini di plot 2 ditemukan 2 spesies. Kemudian di plot 2 tidak ditemukan spesies T. Di plot 3 tidak ditemukan spesies T. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk dari seluruh spesiesnya, dari T, U, V, W, sama X, itu didata semua. Jadi nanti ditentukan berapa jumlah spesies yang kalian temukan di dalam vegetasi lingkungan tersebut. Kalau ini rata-rata masih gampang sih. Kemarin ada beberapa yang konsul juga ke Mbak, ini juga sudah benar kok. Kebanyakan itu yang salah di luas bidang dasarnya. Kemudian cara yang ketiga, kita menentukan luas petak contoh. Nah, luas petak contoh nanti fungsinya untuk menentukan nilai kerapatan pada analisis vegetasi. Jadi untuk menentukan luas petak contohnya, kita harus tahu luas lahannya dan juga luas ukuran plotnya. Nah, karena kemarin di modul itu kan nggak ada keterangan luas lahannya berapa hektar. Nah, di sini kita samakan luasnya yaitu 1 hektar atau 10.000 meter. Kemudian untuk luas plotnya di modul juga sudah diketahui yaitu ukuran 20 kali 20 meter. Kemudian cara menentukan luas petak contohnya, oh ya, jangan lupa untuk jumlah plotnya itu dicatat juga. Jumlah plotnya tadi ada 5. Plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, dan juga plot 5. Untuk menentukan luas petak contohnya, itu rumusnya ukuran plot dikali jumlah plot dibagi luas lahan. Jadi ukuran plotnya kan tadi 20 kali 20. 400 dikali jumlah plotnya 5 dibagi 10.000 gitu. Hasilnya adalah 0,02. Selanjutnya, kalau sudah diketahui luas petak contohnya, kita menentukan kerapatan. Kerapatan itu rumusnya adalah jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi luas petak contoh. Jadi, nah tadi kan sudah diketahui jumlah ditemukannya spesies dalam plot itu ada berapa aja untuk di cara yang kedua tadi. Nah, untuk spesies T kan jumlah totalnya ada 2. U ada 2 juga, V, W, X juga ada 2. Jadi untuk kerapatan rumusnya untuk data yang di sini berarti 2 dibagi 0,2 hasilnya 10. Paham Dek sampai di sini? Iya, Mbak, paham. Boleh, Mbak, lanjut. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita menentukan kerapatan relatif. Nah, untuk kerapatan relatif ini nanti hasilnya harus 100 karena dalam bentuk persen. Jadi kalau semisal kalian mengerjakan hasilnya belum 100 berarti masih ada yang salah. Untuk kerapatan relatif itu rumusnya jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi jumlah individu jenis dikali 100. Nah, jadi untuk jumlah ditemukannya spesies dalam plot diambil dari cara yang kedua tadi. Kemudian untuk jumlah individu jenis itu diambil dari seluruh jumlah spesies. Jadi 10. Jadi untuk kerapatan relatifnya 2/10 dikali 100. Itu. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi. Untuk frekuensi rumusnya jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi jumlah plot dikali 100. Nah, jumlah ditemukannya spesies dalam plot tadi kan tergantung spesiesnya. Misal spesies T tadi ada 2. Kemudian dibagi jumlah plot. Jumlah plotnya tadi ada 5. Berarti 2 dibagi 5. Oh iya, mohon maaf ini enggak dikali 100 ya untuk frekuensinya. Nanti yang dikali 100 untuk frekuensi relatif. Jadi untuk frekuensi rumusnya jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi jumlah plot.
Kemudian lanjut untuk frekuensi relatif, ini sama seperti kerapatan relatif, nanti jumlah akhirnya harus 100. Untuk rumusnya yaitu frekuensi dibagi frekuensi total dikali 100. Misal kita menghitung frekuensi relatif untuk spesies U. Berarti cara perhitungannya adalah 0,4 dibagi 2 dari jumlah seluruh frekuensi spesies dikali 100. Nah, hasilnya 20. Kemudian kita menentukan dominansi. Nah, untuk dominansi ini kita pakai data dari jumlah luas bidang dasar per spesies yang kita hitung di awal tadi. Caranya, ini kita hitung rumusnya yaitu jumlah luas bidang dasar per spesies dibagi luas petak. Contoh, berarti tadi misal spesies T itu ada 2 spesies, ditemukan di plot 1 semua. Berarti untuk luas bidang dasar spesies T, ini kita jumlah dulu. Berarti 706,5 ditambah 1.256 dibagi luas petak contoh. Luas petak contohnya tadi 0,2. Nah, hasilnya adalah 9.812,5. Ini masih dalam bentuk sentimeter persegi. Kemudian nanti kita ubah ke bentuk meter persegi. Seperti itu. Paham deh sampai sini? Paham, Mbak. Oke, berarti lanjut ya. Kemudian kita menentukan dominansi relatif. Nah, jadi untuk kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan juga dominansi relatif, ini nanti hasilnya harus 100. Hasil totalnya harus 100. Jadi untuk rumus dominansi relatif, itu ada dominansi dari spesies dibagi dominansi total dikali 100. Nah, misal ini kita menghitung dominansi relatif untuk spesies V misal. Untuk spesies V berarti rumusnya hasilnya 56, sekian dibagi dominansi total 341, sekian dikali 100. Nah, hasilnya 16,6718 sekian. Kemudian yang terakhir kita menentukan indeks nilai penting. Nah, untuk indeks nilai penting ini adalah penjumlahan dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan juga dominansi relatif. Kemudian nanti dijumlah untuk indeks nilai penting, ini hasil totalnya harus 300. Jika nanti hasil kalian kurang dari 300 atau lebih dari 300, berarti masih ada perhitungan yang salah gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Maaf, Mbak, izin bertanya. Iya, Dek, monggo. Oke, ini Mbak, laporan ini hanya tabel ini saja atau nanti pakai latar belakang dan teman-temannya, Mbak? Untuk yang analisis vegetasi, yang perhitungan ini tetap dibuat seperti format laporan sebelumnya ya. Jadi masih menggunakan latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, cara kerja, dan juga alat bahan dan sebagainya. Nanti untuk cara kerjanya nanti cara kerja perhitungan analisis vegetasi saja, karena kalian kan tidak melakukan observasi gitu. Kemudian alat dan bahannya mungkin juga hanya cukup alat bahan yang digunakan dalam perhitungan, mungkin bisa kalkulator atau alat tulis, atau nanti butuh seperti LKM kayak gitu, nggak apa-apa. Ada lagi? Nah, izin bertanya, Mbak. Ya. Yang hitungan relatif itu berarti semuanya dikaliin 100 gitu ya, Mbak? Yang apa, Dek? Yang hitungan yang relatif, yang kayak kerapatan relatif kayak gitu, berarti semuanya dikaliin 100. Ya, untuk kerapatan relatif, frekuensi relatif, sama dominansi relatif itu semua dikalikan 100. Kasih, Mbak. Iya. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Oke. Untuk tabelnya di laporan, apakah bentuknya seperti ini, Mbak?
yang seperti di share screen ini. Bisa seperti yang di modul saja, Dek, nggak apa-apa. Karena ini kan harus dipecah satu-satu. Nanti bisa digabung kayak yang di modul aja. Biar lebih simpel. Oh iya, kalau di modul itu kan ada indeks Shannon winner itu kan, Mbak. Nah, itu dikerjain apa enggak? Itu dikerjain juga ya, Dek. Kemarin di modul itu juga sudah ada rumusnya. Yang untuk yang Shannon winner itu rumusnya bisa pakai yang indeks keragaman juga. Keanekaragaman, indeks keanekaragaman. Rumus yang paling terakhir di modul. Coba dibuka modulnya dulu. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Mbak Iva, ngapunten Mbak, tadi yang kerapatan sama kerapatan relatif boleh diulang, Mbak. Soalnya Untuk ini saya itu loh, Mbak. rumusnya, Dek, atau caranya? Rumus sama caranya. Pelan-pelan aja, Mbak. Ini saya catat soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau kecepatan bilang aja, Dek. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi tadi untuk kerapatan, rumusnya adalah jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi luas peta contoh. Jadi untuk jumlah spesies ditemukannya dalam plot itu diambil dari cara yang kedua tadi. Kan tadi udah dihitung, di plot 1 ada berapa, plot 2 berapa, plot 3, plot 4, plot 5 ada berapa, kemudian dijumlah. Nah, hasilnya kan tadi 2. Berarti 2 dibagi luas peta contohnya 0,2. 2 dibagi 0,2 hasilnya 10. Gitu. Kemudian untuk kerapatan relatif, itu rumusnya jumlah ditemukannya spesies dalam plot dibagi jumlah individu jenis dikali 100. Untuk jumlah ditemukannya spesies dalam plot kan tadi udah caranya dari cara yang kedua, jumlahnya berapa, dibagi jumlah individu jenis, itu adalah jumlah keseluruhan spesies yang didapatkan. Totalnya di sini 10, kemudian dikali 100. Berarti 2 dibagi 10 dikali 100. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya belum paham, untuk Excel-nya bisa di-share ke kalian nanti, nggak apa-apa, Dek. Mbak, ngapunten tanya lagi. Iya. Oke, Mbak, ini kan apa namanya, tabel ini nanti disimpan di hasil kah atau kayak tadi Mbak bilang di cara kerja? Kalau di hasil berarti kan harus ada yang dibahas. Bisa kasih pencerahan nggak Mbak nanti yang sekiranya bakal dibahas itu apanya? Hasilnya kah atau seperti apa Mbak? Terima kasih. Oke, jadi nanti untuk cara kerja, itu cara kalian menghitung aja, Dek. Jadi dijelasin yang pertama, misal tadi menentukan jari-jarinya dulu, habis itu luas bidang dasarnya, habis itu nentuin jumlah spesies dalam setiap plotnya, menentukan luas peta contoh, kayak gitu aja untuk di cara kerjanya. Kemudian untuk tabel-tabelnya ini bisa diletakkan di hasil dan juga nanti dilampirkan di LKM-nya. Kemudian di bagian pembahasan, nah itu kan di modul itu kan ada 3 soal. Nah nanti yang kalian bahas ya 3 soal itu. Jadi kemarin kan ada soal indeks nilai penting yang paling tinggi spesies apa gitu. Nanti bisa dijelasin. Di situ juga kenapa juga ini indeks nilai pentingnya kenapa dia tinggi gitu. Jadi kalau semisal INP-nya tinggi itu kira-kira tanamannya gimana gitu. Nanti kan bisa didukung sama jurnal atau buku yang kalian gunakan sebagai tinjauan pustaka. Oke, Mbak, terima kasih. Ya, ada lagi, Dek? Mbak mau nanya, Iya, Dek, monggo.
Ini perbedaannya dari jumlah individu spesies pada plot total sama jumlah individu spesies itu gimana ya, Mbak? Yang di tabel LKM di modul. Yang perhitungan kerapatan. Bentar deh, Mbak buka modul dulu ya. Nggih, Mbak. Dek, bertanya boleh diulang lagi nggak, tadi kurang jelas. Ini Mas, perbedaannya jumlah individu spesies pada plot total sama jumlah individu spesies itu gimana, Mas? Yang di LKM di modul. Oh ya, sebentar ya. Oh ya, untuk yang itu nanti bisa dipakai yang jumlah individu spesies I di dalam plot sama yang jumlah individu spesies I pada plot total. Jadi untuk jumlah individu spesies I dalam plot itu kan jadi kerapatan untuk tiap-tiap spesiesnya. Kemudian untuk jumlah individu spesies I pada plot total itu jumlah kerapatan dari total spesies. Jadi misal untuk yang tabel yang pertama itu menghitung kerapatannya satu per satu. Jadi nggak digabung. Kalau ini tadi kan untuk contoh yang di share screen, itu kan digabung tabel yang pertama yang jumlah individu spesies I di dalam plot itu cukup satu spesies saja. Spesies T, ya udah dihitung kerapatan spesies T satu jenis spesies itu saja. Jangan digabung antara spesies T yang satu sama spesies T yang lain. Paham nggak, Dek? Jadi spesies I plot total itu total seluruh spesies. Gimana, Dek? Bingung? Berarti di plot T itu di jumlah semua gitu ya, Mbak? Iya, di jumlah semua. Kalau yang sebelahnya, Mbak, yang tabel sebelahnya itu yang jumlah individu spesies itu? Ini jumlah individu spesies I per hektar. Berarti ini dari total keseluruhan kerapatannya. Jadi kalau yang di tabel yang di share screen itu berarti totalnya adalah 50 gitu. Oh, Mbak. Makasih, Mbak.
Iya. Ada lagi, Dek? Gimana, Dek? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Mbak izin bertanya, Mbak. Nggih, Dek. Monggo. Buat luas bidang dasar spesies di dalam plot itu kan masih dalam center. Nah, itu dijadiin meternya waktu luas bidang dasar spesies I dalam plot total apa yang luas bidang dasar spesies I per hektar ya, Mbak? Gimana, Dek? Tadi pertanyaannya minta tolong diulangi. Tadi kan luas bidang dasarnya kan pakai jari-jarinya masih dalam sentimeter. Nah, itu waktu dijadiin meternya pas bagian apa, Mbak? Nanti bisa dijadiin meter setelah dihitung luas bidang dasarnya. Jadi setelah 3,14 kali R kuadratnya, kan ketemu luas bidang dasarnya itu nanti bisa dijadiin meter. Jadi langsung dijadiin meter ya, Mbak ya? Waktu di LKM-nya itu nanti. Iya, nggak apa-apa, langsung jadiin meter aja. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nggih. Mbak, maaf. Boleh itu nggak, Mbak, diulang, Mbak, rumus yang mencari DBH itu, Mbak? Oke, yang cari DBH ya. Jadi kan tadi diketahui kelilingnya. DBH itu kan diameter setidada, berarti diameter pohon. Nah, kita di sini, kalau di sini Mbak pakai yang rumus keliling lingkaran itu kan 2 pi R kuadrat. Kemudian kita cari R-nya. Berarti kalau nyari R, rumusnya sama dengan 2 pi per K. 2 kali 3,14 dibagi kelilingnya berapa, nanti ketemu jari-jarinya. Oh, ini, Mbak. Terima kasih. Oke. Oh iya, kalian rata-rata perhitungannya sampai mana, Dik? Ada yang sudah selesai di sini? Belum, Mbak. Belum. Gak apa-apa, ini masih hari Selasa, nggak apa-apa ya. Nanti hari Sabtu ngumpulinnya, jangan lupa. Oke, Mbak. Siap-siap.
Gimana, ada yang mau ditanyain lagi, Dek? Mbak mau tanya. Oke, monggo. Ini nanti dibuatin video nggak sih kayak pas Mas Adam itu yang jelasin satu-satu. Nah, kalau dibuatin kayak gitu tuh kita lebih paham gitu loh. Kalau kayak gini tuh ada yang nggak paham, ada yang paham tapi 50-50 gitu. Kalau dibuatin video kan ngitungnya kan satu-satu, pelan-pelan kan ngitungnya diliatin cara ngitungnya. Kalau untuk video nggak ada, Dek. Mungkin nanti untuk Excel-nya ini bisa kita share ke kalian. Di sini kan juga ada rumus-rumusnya kan, cara perhitungannya gimana. Jadi nanti bisa dilihat dari situ gitu. Kira-kira kalau dari Excel yang sudah ditampilkan tadi yang paling nggak paham di bagian mana? Yang masih benar-benar bingung? Awal, Mbak. Yang tabel awal. Kalau tabel bawah itu kan sebenarnya cuma bolak-balikin aja tabel awal, Mbak. Berarti yang cara menghitung jari-jarinya. Ya, iya, Mbak. Sampai LBD itu agak bingung, Mbak. Oke. Nanti Mbak share untuk rumusnya nggak apa-apa untuk yang itu sekalian. Nah, iya, Mbak, sama rumusnya. Ada lagi yang bingung di bagian mana? Mbak, izin bertanya. Iya, Dek. Kemarin kan itu saya kan udah konsul hitungannya sama Mbak kan, yang luas bidang dasar itu kan sama Mbak udah dibenerin. Nah, kemarin itu jari-jarinya belum dijadiin meter, jadi harus diubah ke meter ya Mbak. Tapi kemarin sama Mbak Iva udah dibenerin. Ya, kemarin udah konsul sama saya ya, Dek? Nggih, sudah Mbak. Nah, kalau untuk yang LBD itu, luas bidang dasarnya itu kan digunakan untuk perhitungan mencari dominansi. Nah, jadi semisal tadi di LBD-nya, misal di yang tabel pertama, yang cara ke-1, di situ kalian masih pakai sentimeter, itu nanti di dominansi, kan hasilnya berarti masih sentimeter juga. Kalau semisal masih tetap mau sentimeter nggak apa-apa, tapi kalau diubah jadi meter juga boleh gitu. Jadi dua-duanya benar nggih Mbak, senti boleh, meter juga boleh. Gitu Mbak. Oke. Yang penting harus tetap terus ya. Jadi kalau semisal awalnya pakai senti ya harus senti semua gitu ke bawahnya. Kalau dari awal udah pakai meter, ya udah pakai meter gitu. Yang penting tetap konstan. Mau pakai senti atau meter. Kalau baiknya tetap pakai meter. Oh, nggih Mbak. Sama mau tanya lagi yang untuk lampiran kan itu biasanya pakai foto yang alat dan bahan. Nah, kan ini kita nggak praktikum, cuma analisis data. Nah, itu nanti isinya apa ya Mbak lampirannya? Berarti kan kalau lampiran itu kemarin kalian melampirkan cover buku, kemudian abstrak jurnal, sama LKM. Itu aja. Nggak usah pakai data di lapangan karena kalian kan nggak melakukan observasi gitu. Jadi cuma 3 itu aja. Cover buku, abstrak jurnal, sama LKM. Udah. Oh, nggih. Makasih Mbak. Ya, sama-sama.
Gimana? Sudah paham, Dek? Untuk teman-temannya yang belum join, nanti kalau semisal tanya-tanya ke kalian juga bisa dijelasin ya. Iya, Mbak, insya Allah. Dari Mas dan Mbak asisten yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Monggo. Ini berarti sudah paham ya, Dek? Oke, Mbak, sambil dibayang-bayang dan diresapi. Mungkin nanti kalau sudah di-share Excel sama rumusnya, insya Allah bisa, Mbak. Ya, oke. Oh ya, sama sedikit mengingatkan berhubung ini kan sudah laporan terakhir ya. Jangan lupa untuk mungkin yang kemarin formatnya masih belum benar atau cara penulisan dapusnya masih salah, nanti bisa diperbaiki di sini gitu karena ini kan laporan terakhir jadi buat mendongkrak nilai kalian barangkali ada yang jatuh atau gimana. Tapi insya Allah nilainya bagus gitu. Amin. Oke, amin. Oh ya, kalau analisis vegetasi itu kan seharusnya kalian tetap observasi ke lingkungan ya, karena kondisinya kayak gini juga belum memungkinkan untuk kita observasi ke lingkungan, dan juga semisal kita mau praktikum mandiri itu juga nggak bisa, karena kalau analisis vegetasi itu kita harus di vegetasi yang sama, di lingkungan yang sama dengan ukuran plot yang berbeda-beda. Jadi kayak yang dijelaskan waktu asistensi kemarin. Jadi kan ada ukuran 2x2, 5x5, 10x10, dan juga 20x20 meter gitu. Jadi kalau semisal mau praktikum mandiri juga nggak bisa. Kalau seharusnya itu nanti semisal kalian melaksanakan praktikum itu kita buat plot dulu yang 20x20 meter. Kemarin yang kelasnya Bu Ima mungkin ada yang masih ingat, itu dijelasin kita buat plot yang 20x20 meter dulu, kemudian nanti di dalamnya kita buat plot ukuran 10x10, di dalamnya lagi ada plot ukuran 5x5, kemudian yang terakhir 2x2 gitu. Nah, itu nanti kan yang diukur juga banyak kayak kanopinya, kemudian diameter pohonnya, kemudian kalau di ukuran 20x20 meter itu kan berarti yang dihitung contoh tumbuhan yang panerofit gitu. Jadi untuk analisis vegetasi ini sebenarnya masih sedikit berkaitan, ya masih berkaitan dengan fisiognomi kemarin untuk pengelompokan kelompok-kelompok tumbuhan gitu. Itu sedikit gambaran aja sih buat kalian. Ini sudah nggak ada ditanyakan. Kalau mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi, bisa di-end aja, Dek. Gimana? Sudah? Pripun? Udah paham semua? Insya Allah, Mbak. Insya Allah paham. Oke, udah ya. Berarti kalau udah paham nanti nggak ada pertanyaan lagi, Mbak. Format laporannya ini cuman ngitung apa kayak
laporan sebelumnya atau nanti tanya Mbak untuk rumus ini gimana? Berarti nanti udah nggak ada pertanyaan kayak itu ya. Dari Mbak Nizar, Mbak Usna, Mas Adam, sama Mbak Rizky Guspiar, mungkin ada tambahan sebelum ditutup, Mbak? Sampun. Dari saya cukup Mbak Iva. Oke, nggih. Dari saya cukup. Ya. Dan mungkin untuk penjelasan mengenai cara perhitungan analisis vegetasi menentukan indeks nilai penting cukup sampai di sini. Mbak juga mohon maaf apabila tadi cara menjelaskannya kurang bisa dipahami atau mungkin kecepatan atau gimana. Nanti hasil recordnya juga link recordnya akan kami kirimkan ke kalian, sama Excel-nya juga akan kami kirimkan, mungkin bisa untuk dipelajari lagi. Cukup dari saya kembalikan ke Mbak Nizar. Iya, terima kasih Mbak Iva atas penjelasannya. Nah, mungkin karena sudah malam dan juga adik-adik tidak ada yang bertanya lagi, untuk pertemuan pada malam hari ini terkait perhitungan analisis vegetasi, kami cukupkan, dan apabila ada salah kata ataupun perbuatan, pengucapan yang salah atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kru Ekologi Tumbuhan 2021, pamit undur diri, dipersiapkan juga untuk responsinya. Semangat buat next semester, nggih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.